Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala Rasulillahil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwati fillah, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terus senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam anugerah yang bisa kita rasakan sama-sama. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling berharga itu adalah apa? Adalah nikmat al-hidayah, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena teman-teman semua, ikhwah semua, berapa banyak di luar sana orang-orang yang melakukan amal baik, yang melakukan amal solih, jasanya besar, kemudian infaknya besar, sedekahnya banyak, tetapi apa? Tetapi Allah tidak memberikan kenikmatan, yaitu al-hidayah. Sehingga apa yang telah dia infakkan, apa yang telah dia dermakan itu tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mendapatkan ganjaran berupa kesehatan, berupa kelapangan rezeki dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman semua, hendaklah dengan nikmat yang ini, yaitu nikmat hidayah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas perjuangan beliaulah hingga pada detik ini, pada hari ini, kita masih bisa merasakan indahnya cahaya Islam. Kita masih bisa merasakan indahnya syiar Islam. Dan alhamdulillah kita berada di Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, dan ini merupakan suatu kenikmatan yang lebih lagi, sehingga kita bisa menunjukkan syiar-syiar Islam, kita bisa menunjukkan syiar-syiar agama kita di bumi Nusantara ini. Ikhwah fillah rahimakumullah, di kultum yang singkat ini Al-Faqir ingin menyampaikan materi yang sangat penting, terkhusus ditujukan untuk Al-Faqir sendiri dan juga untuk teman-teman semua, yaitu seputar rezeki. Jadi teman-teman semua, mungkin sudah banyak diulas oleh asatidz kita, oleh guru-guru kita, apa itu rezeki, kemudian konsep rezeki bagaimana dan sebagainya. Tapi kali ini Al-Faqir ingin memberikan beberapa cara, bagaimana kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, agar bisa meraih rezeki yang halal dan berkah. Karena kita umat Islam dituntut untuk selalu berusaha. Kita umat Islam dituntut untuk selalu mencari rezeki yang halal. Demi apa? Demi kelangsungan kehidupan kita sehari-hari. Baik, poin yang pertama adalah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya agar kita selalu mendapatkan rezeki yang berkah dan halal adalah, pertama, berdoa untuk mendapatkan rezeki yang halal. Jadi kita berdoa untuk mendapatkan rezeki yang halal. Hal ini ditegaskan oleh sebuah hadis dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW setiap selesai sholat subuh, beliau berdoa. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amal soleh yang diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Jadi kita senantiasa diharapkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika setelah melaksanakan sholat subuh, doa ini. Ini pendek tapi
Ya, singkat tapi sangat bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa memperbanyak istighfar, teman-teman semua. Ya, senantiasa apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar adalah ya memohon atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak, baik itu dosa batin maupun dosa yang lahir, yang nampak, ya, kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan oleh sebuah ayat yang mungkin sama-sama sering kita dengar, bahkan sebagian mungkin sudah hafal, itu dalam surat Nuh. Itu apa, ada yang tahu ayatnya? Ya, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku, Nabi Nuh, berkata kepada umatku, ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Agar apa? Satu, ya, dicatat ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbanyak apa? Harta kalian, anak-anak kalian, kemudian membuat untuk kalian apa? Kebun-kebun ya yang subur dan juga sungai-sungai yang mengalir derasnya. Nah, ini merupakan suatu khobar ya, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala, informasi bahwa istighfar itu selain bisa mengampuni dosa kita ya dengan wasilah, dengan perantara istighfar ini, dan fungsi lain adalah agar rezeki kita itu lancar. Kemudian teman-teman, yang ketiga adalah senantiasa menjalin tali silaturahim. Ya, baik dengan kerabat kita yang mungkin sudah putus, yang sudah lama tidak kita hubungi, yang sudah lama tidak kita kunjungi, maupun dengan kerabat-kerabat yang masih sering kita kontakkan, ya, masih sering kita bertukar kabar dan sebagainya. Tetap kita jaga hubungan baik ini. Begitu pula dengan orang-orang sekitar kita, dengan tetangga kita, dengan teman nama kita, ya, dengan kerabat-kerabat kita, dan yang terpenting adalah dengan keluarga, dengan teman keluarga kita yang telah meninggal. Kita mempunyai orang tua yang masih hidup, alhamdulillah. Barangkali sebagian kita orang tuanya sudah tidak ada, tetap kita menjalin tali silaturahim dengan kerabat-kerabat, dengan teman-temannya almarhum orang tua kita, agar ya, almarhum di kuburnya itu merasa senang, ya, merasa senang. Oh, anakku telah mengunjungi temanku, anakku telah mengunjungi sahabat lamaku, begitu ya. Kemudian ada sebuah hadis yang masya Allah ya, luar biasa. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falasul rahimahu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Nah, jadi dengan kita menyambung tali silaturahim, pertama rezeki kita akan lancar, dan yang kedua adalah usia kita akan panjang. Ya, ulama mengatakan panjang di sini bisa panjang hakiki, ya, benar-benar panjang usia kita. Ada yang mengatakan usia kita berkah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu melaksanakan amal soleh. Dan yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Ya, kita sudah tahu definisi sedekah itu apa ya. Kita menginfakkan, memberikan, mendermakan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita, yaitu ada hak orang lain ya. Kita titipkan ke yayasan amal, kita titipkan ke yayasan sosial, kita titipkan ke orang-orang yang memang membutuhkan harta tersebut. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan bersedekah. Nah, di antaranya adalah Surat Al-Baqarah yang sering kita dengar. Perumpamaan orang yang bersedekah itu apa? Ya, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Ya, bagaikan satu biji
ambatat sab'a sanabila, menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu ada 100 biji lagi, dan begitu seterusnya. Jadi ini merupakan keutamaan kita bersedekah, bukan malah harta kita habis, tetapi harta kita bertambah. Di hadis disebutkan bahwa apa? Ma naqasat min malin shadaqah. Sedekah itu tidak sama sekali mengurangi harta kita, melainkan menambah harta kita sekaligus menambah keberkahan di harta kita. Dan yang terakhir teman-teman semua adalah bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat yang sering kita dengar juga bahwa barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar baginya untuk permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari keadaan yang tidak dia duga. Ini merupakan Masya Allah ya, fadilah keutamaan dari bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah senantiasa kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan yang terpenting dan terakhir selain kita bertakwa adalah kita bertawakal. Tawakal adalah kita berikhtiar, ya, kita berusaha, tetapi hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, organ-organ kita, tangan kita yang melakukan, kaki kita melangkah ya, agar mendapatkan rezeki yang halal, tetapi hati kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lawan dari tawakal. Ya, kalau tawakal ini ikhtiar, usaha dan doa. Ada lawannya itu apa? Tawakal. Tawakal ini ya dia tidak berusaha, dia tidak mencoba untuk meraih rezeki itu, menjemput rezeki itu, malah dia diam. Nah, ini yang salah. Ya, jangan sampai konsep ini salah, bahwa tawakal itu adalah tetap kita berusaha agar bisa mencari mendapatkan rezeki yang halal, tetapi hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu teman-teman semua kultum singkat pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita, terkhusus kepala keluarga, seorang suami atau yang mempunyai tanggungan nafkah di bawahnya, ya, untuk selalu semangat mengais mencari rezeki yang halal dan mencari rezeki yang berkah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.